Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita menuju pada sesi berikutnya, sesi terakhir di program RDS Pagi pada kesempatan pagi ini, jam 10 sampai dengan jam 11. Atau nanti jam 11 ada berita RDS juga ya. Baik, pendengar, sudah bersama kami. Barangkali saya yakin tentu Anda hafal, tapi kalau setiap malam Ahad ya. Tapi ini sekarang spesial nih, hari Rabu jam 10 bersama saya ada Dr. Bobby Faisal. Ini konsultan manajemen nyeri nih, MHUMF IPM. Kita akan sapa dulu beliau ya di pagi hari ini. Nanti jangan lupa Anda juga bisa bergabung bersama kami di 7651818, juga di 081226170777. Di WhatsApp juga bisa, silahkan nanti manajemen tentang nyeri ya, mitos dan fakta saraf kejepit yang saya sampaikan di awal tadi yang akan kita bicarakan ya, mitos dan fakta saraf kejepit. Nah ini kasus banyak sekali nih di kampung-kampung, banyak loh nih orang-orang yang kena saraf kejepit, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, ke masjid juga nggak bisa, sholat pun juga berat katanya ya. Kita akan sapa dulu Dr. Bobby Faisal. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat pagi ini dokter? Iya, kalau fisik sehat mas, cuman kalau jiwa kita sebagai bangsa nampaknya lagi sakit kan, begitu. Sakit secara kolektif ini ya. Oh iya, begitu. Tapi kalau dokter ini juga ya, dokter itu kalau sakit kan ironi kayaknya. Dokter itu kan harusnya sehat terus gitu ya. Iya, harusnya begitu. Tapi kan kita dipaksa sehat di negeri yang sakit. Dipaksa sehat di negeri yang sakit. Dekengan pusat. Ini viral banget Dekengan pusat jadi iya, padahal ya. Awak sebagai orang Medan ini kurang-kurang paham juga artinya. Cuman seru juga membacanya itu kan begitu. Yang penting ada dukungan pusat pasti yes gitu lah pokoknya. Iyalah, dengan berbagai macam motivasi apapun. Nah, motivasi hidup sehat. Iya. Motivasi untuk hidup sehat. Iya. Tapi penyakit kalau di dalam tubuhnya manusia sih mudah-mudahan gampang disembuhin. Tapi kalau udah penyakit kronis di negeri ini nyembuhnya gimana? Cari dokter kemana lagi nih ya dok ya? Itu kalau kita beralih kepada konsep Al-Quran, yang susah itu kalau penyakit itu fisudur. Sudur ya di dada kita ya. Iya betul. Itu dan berbagai jurnal kemudian nanti di dalam apakah jurnal fisiologi, jurnal neuropsikiatri itu membuktikan memang bahwasannya masalah daripada nanti yang mengenai mind and soul daripada manusia itu seringkali termasuk yang mau kita bilang nih nyeri ini itu seringkali nanti malah justru tampilannya itu akan membuat lebih berat daripada physically yang ansih kelihatan seperti itu. Oke. Karena sesuatu yang tidak terlihat itu mesti kan lebih sulit ini nanti. Itulah masalahnya daripada sekulerisme. Dia mendasarkannya kepada materi gitu. Nah ternyata kemudian sekarang itu penelitian di berbagai bidang, terutama di bidang kedokteran dan sub-subnya, ya sampai ke tingkatan biologi molekuler ya berarti kecil-kecil, itu memang menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak semata-mata seperti konsep kedokteran abad-abad pertengahan dari Eropa maksud saya ya, bukan dari Islam. Kalau dari Islam itu sejak zaman Ibnu Sina ke atas itu sudah mengakui adanya suatu holistik, bahwasanya bukan cuma materi tapi juga ada immateri, beyond the physically begitu. Ya. Kalau kalimat bahasa Inggris beyond the physically itu memang diakui. Tapi karena pemenang perang salib barat ya kan, ya paling tidak sampai hari ini sampai nanti datang pertolongan Allah Taala. Itu konsep materialisme berpijak dari sekularisme yang merupakan sebetulnya mutasi saja dari ateisme, itu mendasarkan segala sesuatu itu, atau kalau dibilang hukum disebut positivisme, apapun tak terindra berarti tak ada. Yang nggak kelihatan itu pokoknya nggak ada. Nah masalahnya rasa sedih, rasa misalnya itu kita nggak kelihatan juga nggak kan? kelihatan, rasa bahagia mana? Mau diukur berapa? Kalau kita bisa 1 kilometer 1000 meter gitu, atau katakanlah harga laptop berapa gitu, ada satuannya. 1 rupiah berapa dolar, 1 dolar berapa rupiah, 1 euro berapa rupiah, itu ada satuannya. Bagaimana membahasakan nyeri? Mas Saipul saraf kejepit. Iya dok, rasanya nyeri.
Bisa Mas Saipul kasih saya gambaran pasti? Paling bisa. Itu cuma bisa ditanya. Pakai kadang ada memang salah satunya itu apa namanya? Misalnya kayak visual analog scale atau numerik. Bisa ya dilihat kayak gitu ada penghitungan. Tapi tetap dia tidak akan bisa untuk persis sama. Kenapa? Karena nyeri yang Mas Saipul rasakan paling bisa itu kan Mas Saipul gambarkan dengan pemakaian kosakata verbal yang mendekati dia. Kan artinya mendeskripsikan sesuatu setiap tapi kan orang tetap beda-beda. Saya nggak bisa merasakan yang Mas Saipul rasakan ya. Loh, suami istri tidur satu ranjang, apakah bisa saling merasakan kesusahan jiwa Mas Saipul? Nggak bisa. Okay. Jadi kola bulan kola bintang tuh nggak pernah ada aslinya. Ini yang sekarang menimpa kegersangan hal seperti ini, failure system seperti ini. Ini sudah menghancurkan negara barat. Ini sudah menghancurkan manusia-manusia di barat. Anda tahu beberapa waktu lalu viral ya. Anda masih bisa lihatlah di media sosial YouTube apa zombie Philadelphia. Anda tahu itu bukan Philadelphia doang. Banyak di wilayah-wilayah negara dia nggak pakai provinsi, dia pakai negara bagian. Dia pakai sistem. Itu banyak yang kayak gitu. Mereka bukan cuma homeless, tapi ya udah macam hidup segan mati tak mau. Kenapa? Kehancuran daripada sistem kemanusiaan. Kenapa? Karena manusia, sistem kemanusiaan yang diputuskan hubungannya, talinya kepada beyond the physical, ya, kepada sesuatu yang non fisik. Ya kalau Al-Qur'an bilang alladzina yu'minuna bil ghaib, non physically ya, biar setiap sesuatu yang diputuskan daripada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi nggak sempurna. Itu yang terjadi dan itu yang mau diekspor ke negara-negara yang mayoritas Muslim. Dan kalian kenapa nerima kehancuran kok diterima dengan welcome? Nah itu dia, dan kita juga selama ini menjadi korban juga kalau gitu ya. Iya korban, bahkan menjadi anggota RUPS-nya juga enggak, cuma korban doang. Ini akan panjang kalau bicara itu. Panjang, dekengan pusat. Dekengan pusat luar biasa nih. Memang biasa di luar. Nah, kalau bicara masalah Indonesia sudah keserang salah kecepet belum nih? Mau stenosis enggak ada udah. Jadi stenosis itu nanti dia bahkan itu di bawah berapa? Di bawah 3 mm, di bawah 12,5 mm kejepitnya itu. Artinya udah kejepit banget gitu. Oke. Kalau bicara salah kejepit sekarang, itu salah kejepit itu sebenarnya mitos dan fakta salah kejepit seperti apa nih, Dok? Mau Dok? Ya, memang banyak kan yang beredar sehingga pada akhirnya yang sulit bukan cuma pasiennya, dokternya juga sulit. Kenapa? Karena pas datang nanti udah keadaannya sudah apa ya? Sudah banyak kerusakan, artinya parah lah pokoknya. Parah gitu. Kan kita harus paham, parahnya itu yang bisa ditimbulkan dia kan bisa sampai kelumpuhan. Ya, secara garis besar bahasa yang paling enak untuk didengar kalau tak suka mendengar kata kelumpuhan adalah keterbatasan aktivitas. Walaupun tadi yang seperti Mas Saipul bilang, yang sering sih ya ujung-ujungnya kelumpuhan. Tempat tidur aja lah atau kursi roda. Makan tidur di situ, buang air di situ, otomatis kualitas hidupnya jadi menurun. Dan yang susah bukan cuma dia, yang ngurus lebih susah lagi. Karena yang ngurus dia juga mesti cari duit kan begitu. Semacam mana bisa cari duit? Kawan tuh ditinggal, dia siapa yang ngasih makan, siapa yang bolak-balikkan badannya, siapa yang membersihkannya kalau buang air. Artinya hidup pada ketergantungan orang. Nah, iya, kan? Sementara yang digantungi juga dia tergantung. Entah tergantung pada orang lain, tergantung pada pabriknya, tergantung juga pada usahanya kan begitu. Jadi pada akhirnya bukan cuman dia bukan cuman bisa dinilai secara fisik juga kan, betul kan? Okay. Tetap ada burden atau beban-beban sosial lainnya gitu. Yang imaterial gitu. Dan ini nanti yang salah satu misalnya kita ambil contoh bahwasannya kalau nyeri itu ya udah nyeri gitu aja. Ternyata enggak tuh, itu cuma mitos. Faktanya adalah nyeri fisik itu ya itu ada urusannya sama apa? Sama nyeri psikologis. Oh, ada non materi lah, iya non materi kan. Oke lah, nyeri fisiknya mungkin bisa kita tinjau dengan lebih clear. Kita lakukan pemeriksaan fisik, terasa ada nyeri yang menjalar. Dari mana Bu? Dari mana Pak? Bisa ditunjukin menjalar dari sini ke sini Dok. Di mana yang paling terasa nyeri? Bisa ditunjukin di sini Dok. Ibu ada CT scan-nya, ada MRI-nya, ada Dok.
Habis itu kita cocokin dengan gejala klinisnya. Oh iya Bu, cocok Bu, memang kerusakannya dari segmen ini ya, tulang belakang yang segmen ini. Oh iya, cocok. Tapi ada apakah hanya secara fisik saja? Tidak. Maka nanti apa namanya ada unsur psikologisnya. Jadi mitos itu kalau kadang ada juga ada kerusakan tapi orangnya nggak nyeri, atau ada nyeri tapi nggak ada kerusakan yang ditemukan. Terus kalau misalnya tak dapat diagnosis penyebab nyerinya, apa bisa langsung kita katakan penyebabnya pasti psikologis? Nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau pertanyaannya, sebenarnya saraf kejepit itu penyebabnya dari psikologis dulu ataukah psikologis menyebabkan saraf kejepit? Awalnya tentu adalah penyebabnya fisik. Fisik dulu kan? Ya, penyebabnya fisik. Penyebabnya itu misalnya adalah tegangan ya, atau tahanan, atau dia beban ya. Intinya beban fisik, baik itu beban itu misalnya karena pekerjaan, ya misalnya karena pernah sikap postur atau pergerakan, ataupun pernah ada trauma. Trauma itu misalnya terbentur, terhantam, terjatuh. Entah kapan kejadiannya, tapi ternyata proses di situ tidak membaik, walaupun orangnya tak sadar bahwasanya prosesnya jalan terus. Ya, ada juga karena akibat usia degeneratif terjadi di situ proses kerapuhan. Itu biasanya masuk usia berapa kalau misalnya kayak itu? Ini menarik ini pertanyaan. Dulu memang di jurnal-jurnal, di buku-buku dibilang itu kepala kilometer 50-60 tahun. Iya. Sekarang tidak, muda-muda pun ada juga. Kilometer 30 sudah. Sudah gitu. Akibat gaya hidup banyak gaya. Nah, banyak gaya. Itu menurun gitu. Jadi kalau dulu tuh yang muda-muda, kita biasanya ini biasanya mungkin karena sport. Atau biasanya karena trauma, misalnya accident gitu, kecelakaan gitu kalau yang muda-muda, karena dianggap masih aktif gitu. Tapi ternyata udah juga mulai ada unsur katakanlah unsur degeneratif, misalnya osteoartritisnya udah ada di persendiannya gitu. Sendi faset misalnya kalau kita cerita tulang belakang gitu. Yeah. Yang ada sendi fasetnya misalnya di lumbal yang sering kan, punggung bawah. Yang mana harusnya kan kalau orang dulu tuh ya 60 ke atas, bahkan 70 ke atas. Yang 70 ke atas, 90 ke atas aja masih bisa bawa kayu. Dulu iya. Sekarang yang haji ini kan paling tua 100 sekian kan usianya. Nah itu. Lah ini ada yang 30 ya, mendaki tangga masjid aja dia udah sakit. Udah sakit pinggang, dari pinggang ataupun dari bokong atau pantat menjalar ke bawah ada. Ada. Jadi itu juga termasuk mitos. Kalau dulu ya hanya di usia-usia tua saja, sekarang faktanya tidak. Karena ada gaya hidup tadi ya. Kakean gaya tadi ya. Kakean pola. Kayak diabetes itu kan dulu diabetes orang-orang yang sekarang remaja juga ada. Makanya dulu kan kita cuma sederhana kita ngebagi diabetes kan cuma dua jenis ya. Ada yang tergantung insulin tipe 1 ya. Ada yang tipe 2 tak tergantung insulin, walaupun nanti jatuhnya pakai insulin juga. Maksudnya adalah kalau tipe 1 tuh dia begitu lahir dari emak pun memang rusak pankreas apa semua gitu. Sistem itu kerusakan sejak di dalam perkembangan embriogenesis dalam kehamilan ibunya begitu. Adapun tipe 2 ya kayak dia lahir biasa gitu, mengalami masa sekolah dasar, SMP, SMA kayak kita biasa. Cuman begitulah kakean pola, gaya hidup rusak tiba-tiba. Karena yang terjadi awalnya kekebalan atau resistensi daripada reseptor insulin itu. Jadi si yang tipe 2 ini dia masih tetap keluar insulinnya, tapi somehow terjadi gitu ya. Ada yang tidak mencukupi, ada yang kebal gitu, nggak mau duduk di tempat duduk yang telah disediakan begitu, alias reseptornya nggak mau mengikat dia. Nah ya dulu memang dianggap ada hubungannya dengan usia segala macam, tapi sekarang semua itu makanya anak-anak sekarang sudah gitu kan. Makanya, ya macam mana berarti sama dengan saraf kejepit dulu usia-usia itu, tapi sekarang juga usia-usia muda banyak yang kena saraf kejepit kan. Iya banyak. Makanya kan saya sudah sering bilang di RDS, tapi seringnya kan memang Sabtu malam Ahad ya. Tren penyakit itu setelah Perang Dunia berakhir itu kan berubah, karena poverty dan welfare daripada keadaan-keadaan dunia yang tadinya berada dalam alam kolonialisme fisik
Ya kalau sekarang kan kolonialisme juga tapi di bidang lain. Itu kan berubah. Kalau dulu penyakitnya infeksi zaman perang, ya kan? Malnutrisi, infeksi begitu tuh yang banyak. Bukan artinya sekarang nggak ada. Maksudnya trennya itu berubah. Kalau setelah masa perang di dunia ini, perangnya berpindah ke tempat lain, perang proksi katanya, itu yang berubah adalah gaya hidup sehingga tren penyakit berubah yang tadinya dari penyakit-penyakit yang sifatnya infeksius sangat begitu ya. Kalau dulu ada kena TB ya, mati siji mati kabeh. Kena pagi sore mati, kena sore pagi mati. Dulu ada begitu kan pagebluk. Kalau sekarang berubah menjadi penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Kalau kita pakai bahasa agamanya, penyakit yang disebabkan oleh karena kelakuan manusia sendiri yang hidup di luar daripada fitrah yang dibuat oleh Sang Maha Pencipta. Itu dia. Karena hidup di luar fitrah, akhirnya dia jadi penyakit itu. Ya? Termasuk saraf kejepit. Termasuk. Ya contoh Mas. Contoh. Tuhan menciptakan malam dan siang nih ada fungsi-fungsinya. Lah kita mau malam mau siang ajar terus gitu kan. Padahal yang didapat juga nggak segitu-segitu juga begitu. Lalu yang kedua, umur kita makin tua tapi gaya tetap so anak muda. Masih ndak juga mengangkat yang berat-berat. Kan udah di luar fitrah. Ndak sadar diri berarti. Loh, nggak ada teknologi kedokteran yang bisa buat Anda jadi tua balik lagi muda gitu. Nggak ada. Karena ini bagian daripada proses fisiologi perjalanan sel-sel dan jaringan tubuh manusia gitu. Tua ya sudah, nanti rapuh gitu kan. Paling untuk menghibur diri kan kita bilang Anda hanya setua apa yang Anda pikirkan. Habis itu sambil ngecek rambut ya kan. Tapi kan tetap sel-sel di dalam itu tetap dia memiliki juga masa lifespan. Cuman sebetulnya dia dikasih spare part sama Allah Ta'ala. Itulah yang nanti kemudian sampai sekarang tuh ada teknologinya. Ya penelitiannya yang membahas tentang sel-sel muda atau stem cell gitu kan, karena ternyata memang ada spare partnya tapi entah kenapa spare partnya tak aktif. Stem cell itu memang bisa tuh itu. Iya, memang iya bisa ya. Iya memang itu bisa begitu. Cuman kan tetap nggak bisa mengembalikan sampai 100%. Nggak bisa, gitu tetap bisa. Bikinan Allah Ta'ala tuh. Cuman memang Allah sediakan memang ada logistik yang menjadi spare part. Kepada sesuatu sel atau jaringan itu gitu. Tinggal lagi kita itu bukan membuat sebetulnya, kita bagaimana menstimulus supaya dia aktif seperti itu. Kalau yang saraf kejepit ini gaya hidup atau kakean pola yang seperti apa ini yang kemudian bisa menuju ke sana ini? Biar ada preventif. Kita harus tahu saraf kejepit ini kan kita sedang membicarakan tulang belakang ya. Ya. Tulang belakang tuh ada 33 pasang. Bukan 33 biji ya, 33 pasang. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Yang tunggal itu hanya Allah Ta'ala. Nah, ya memang iya tulang belakang itu kan kanan kiri begitu. Atas bawah gitu. Segmennya kan begitu. Dia membentuk satu bangunan. Sebagaimana juga Nabi bilang kita seperti satu bangunan. Kan begitu. Salah satu jatuh ya jatuh semua. Nah, itu sifat daripada sendi tulang belakang. Jadi tulang belakang itu juga ada sendinya, Mas. Antara satu segmen sama segmen lain itu ada sendi yang menghubungkan, namanya sendi faset. Lalu yang kedua yang harus kita ketahui, ada banyak selain daripada tulang, tapi juga yang berada di situ di sekitaran tulang dan sendi itu, yang dia semuanya bisa menjadi pain generator, jadi generator penghasil nyeri. Makanya pastikan dulu apakah memang oke lah saya HNP gitu, tapi apakah memang gambaran HNP dalam CT scan atau MRI itu yang menjadi generator penghasil nyerinya? Karena dari penelitian postmortem, jadi penelitian atas mayat, banyak orang yang tak pernah mengeluh nyeri di tulang belakang ternyata memiliki masalah di tulang belakang setelah itu tadi saya bilang itu termasuk mitos bahwasannya akan selalu sama antara pemeriksaan dengan keluhan. Enggak. Berarti sebenarnya ada orang yang kemudian tidak merasa sakit tapi ada orang yang kena sepanjang hidupnya enggak pernah merasakan apa. Kita ambil contoh misalnya salah satu diagnosanya simptomnya keluhannya LBP, low back pain, nyeri punggung bawah. Enggak, tapi kok bisa gitu ya? Ya karena nyeri itu sendiri pengertiannya apa? Nyeri itu sendiri pengertiannya sampai saat ini yang sanggup dibuat oleh kalimat verbal manusia, apalagi manusia yang non muslim kan yang buat kan dia dari dunia barat sana, adalah
suatu rasa tidak nyaman yang dirasakan secara fisik dan psikologis. Fisik dan psikologis. Iya. Nah ini masalah rasa, masalah sensasi dan persepsi. Dan sekarang gini Mas, kita berdua, kita nih mah anggap aja ini kita udah tua tapi masih suka main layangan begitu kan. Terus lagi main layangan, ada layangan putus, Mas ajak saya ngejar, ayo dong kita kejar begitu, ayo gitu daripada beli kan. Nah terus kita berdua nggak sengaja nginjek paku. Nah misalnya saya memang sehari-hari Mas kerjanya di bangunan, jadi jangankan paku, kaca udah biasa saya injak. Apakah saya nggak merasakan sakit? Masih merasa sakit. Tapi respon saya terhadap sakit itu beda. Nah, Mas biasanya kerja di belakang meja, behind the desk. Gak pernah ini paku. Gak pernah. Kena paku akhirnya. Paku yang sama memunculkan sensasi respon yang berbeda ya. Karena diterimanya oleh sistem kita juga berbeda. Zaman sekarang kan lebih parah lagi. Dia kalau kena paku diambil handphone, guys. Aku kena paku. Jadi secara fisik, apalagi nanti secara psikis ya. Seorang yang beriman dan tidak beriman, betul, mendeskripsikan sakit pun nanti akan berbeda loh. Coba lihat bagaimana kalau di dalam Al-Quran tuh, kalau Allah Ta'ala memviralkan omongan-omongan orang-orang yang kena azab. Sering Pak, ya laitani, ya laita, ya laita. Itu kalau dalam bahasa Arab, orang Arab ngomong ya laitani itu udah sial banget tuh sambil begini. Aduh. Kalau yang kita pernah ngikutin conversation di pergaulan masyarakat Arab, ya, mau dimanapun orang Arab tuh di Eropa, kalau udah ya laitan itu udah sial banget tuh sampai begini tuh. Kalau pol-polan gitu ya. Ya kalau kita mungkin ngebaca doang itu ya laitani kita hafalkan. Ya laitani kuntum turoba, aduh, coba aku jadi tanah aja. Nggak, maksudnya adalah itu sedangkan ketika orang beriman kalau dia mendapatkan sesuatu nyeri. Misalnya ada orang munafik dia bilang, hati-hati itu mereka sedang menyiapkan pasukan, ada kan? Dalam Al-Quran begitu, yang akan menyerang kamu. Orang-orang ada iman dia bilang inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Mereka menyambutnya dengan tersenyum. Beda. Kenapa kok nggak terasa nyeri? Nah sekarang, guys, aku barusan aja dimarahin suami aku. Aduh. Jadi inilah sistem sekarang udah terbukti Mas. Kenapa ya di Eropa itu banyak syahadat massal? Karena dari sisi manapun ilmu pengetahuannya, termasuk dari sisi kesehatan kedokteran, ternyata memang ketahuan tak ada yang lebih bisa untuk menggantikan sistem yang dari manhaj Rabbani ini. Namanya dia yang buat, manusianya bagaimana? Jadi kalau begitu saya berpikir seorang dokter itu menghadapi orang yang kena saraf kejepit A dan B gitu nanti dengan penanganan berbeda berarti karena ada deskripsi yang berbeda. Mas tahu salah satu obat-obat nyeri saraf kejepit sebetulnya bukan nyeri saraf kejepit aja ya, nyeri kronis ya, terutama nyeri yang berhubungan dengan kerusakan saraf, misalnya nyeri neuropatik diabetes juga ya, kaki itu atau sakit ya itu rasanya kalau neuropatik itu. Sakit kerusakan awalnya sakit tapi lama-lama bisa mati rasa. Itulah makanya dipotong kan begitu. Itu udah pernah kita bahas di Sabtu Malam Ahad tentang neuropatik. Salah satu obat-obat yang mereka makan apa? Nggak bisa itu salah satu mitosnya bahwasannya obat anti nyeri itu sama semua gitu. Itu juga mitos. Faktanya adalah misalnya golongan obat anti inflamasi non steroid ya, OAINS. Itu hanya bisa untuk kalau nyerinya nociceptive. Nyeri nociceptive itu ada yang merusak jelas, terus ada terjadi kerusakan jaringan, terus sebagai respon maka dia mengirimkan sinyal dalam bentuk yang dirasakan manusianya nyeri. Bersamaan dengan sembuhnya jaringan yang rusak, nyerinya juga turun reda sampai hilang. Tapi obat antiinflamasi non steroid itu memiliki efektivitas yang sangat terbatas kalau nyerinya berubah. Bukan nyeri nociceptive tapi nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik karena sarafnya memang rusak. Contoh tadi Mas ambil contoh yang banyak di lapangan pada orang diabetes. Setelah berapa tahun ya kena neuropati, kerusakan saraf, dia obat-obat antiinflamasi non steroid sudah enggak dia berubah menjadi obat-obat nyeri neuropatik. Salah satu obat-obat nyeri neuropatik itu diambil dari mana? Golongan antidepresi. Amitriptilin, duloxetin. Kenapa? Karena komponen nyerinya pada nyeri kronis yang neuropatik ini, belum lagi kita cerita nanti ada mixed pain. Udah yang satu jenisnya kita nggak bisa tanggulangi 100%, apalagi di mix. Karena nanti berjalannya waktu itu mah
Ingat tadi, jaringan yang lain juga bisa menjadi generator penghasil nyeri, bukan cuma saraf atau sendi doang. Ingat ini berkelindan ini. Ini dia sesuatu jaringan kompleks begitu. Yang nggak akan bisa AI manapun, mau Elon Musk yang buat nggak akan bisa begitu. Nah, ini nanti di dalam masa nyeri itu kronis. WHO membilangkan nyeri itu kok udah 3 bulan apalagi lebih. Yang datang pun yang udah 13 tahun nyeri gitu kan. Bebal lagi. Padahal kata WHO asalkan udah 3 bulan nyeri itu harus dianggap sebagai diagnosis tersendiri. Dalam tanda kutip penyakit tersendiri gitu. Kenapa? Karena rupanya dalam penelitian nyeri itu kalau kronis, ya dikatakan kronis itu lebih dari 3 bulan gitu ya. Itu dia komponen afektif, emosional. Sebetulnya juga nggak terlalu cocok pemilihan kata-kata emosional itu, tapi adanya itu kosakata bahasa Indonesia kan cukup miskin ya dibandingkan bahasa Arab apa bahasa Inggris begitu. Satu kata bisa jadi sekian. Yes, betul. Itu komponen yang non fisik tadi, afektif namanya. Afektif tuh rasa, mood, apalagi ya psikologis, begitu ya. Itu seringkali lebih berat dan dia memasking atau dia menopeng gitu, menutup sedemikian rupa sehingga kadang-kadang nyeri physically aslinya itu tertutup oleh kondisi afektif yang lebih berat. Oke. Yang jadi masalah kalau itu nggak ditangani juga, maka jadi lingkaran setan. Jadi nanti si dokter juga bingung kita. Apakah karena komponen emosionalnya yang memperberat nyerinya, ataukah nyerinya yang memperberat komponen emosionalnya? Udah deh, duluan mana nih telur sama ayam? Makanya saya selalu bilang jangan lama-lama. Jadi sejak dini harus segera gitu. Iya betul. Nyeri kok tahan kali lama. Yang jadi masalah yaitu tadi ketika orang sudah terkena itu tapi dia tidak merasakan sakit tadi. Ya, seringkali misalnya dia jatuh dari pohon kelapanya kapan kan begitu. Baru nyerinya setelah usia kapan kan begitu. Dia tabrakan motornya kapan, baru nyerinya nanti di usia berapa kan begitu. Nah memang itu sesuatu proses yang sering terjadi dan memang itu sulit ya untuk diprediksi. Karena itu dia tadi, Anda tidak makin lama makin muda. Itu satu. Yang kedua, sefit-fitnya juga Anda yang berusia 50 tahun tentulah tidak mungkin sama fitnya dengan Anda yang berusia 15 tahun. Katakanlah dalam keadaan kondisi kesehatan ataupun perilaku hidup sehat yang sama gitu ya, perlakuan sehat yang sama. Tentu kan tetap berbeda keadaan daripada sistem jaringan, sistem organ atau sistem fisiologis yang ada. Tetap berbeda ya. Tetap berbeda, Mas. Oke. Baik. Pendengar, fakta atau mitos. Jadi ini luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi pendengar. Tapi sebelumnya saya harus berhenti sejenak untuk menyimak beberapa iklan berikut. Silakan nanti di 7651818 juga 081226170777. Selepas ini saya akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk ke kita ya. Nanti kita akan bacakan, tanyakan kepada Dr. Bobby. Alhamdulillah. Wah, lagi minum apa bro? Ini loh, saya itu minum susu CBM Etawa, susu kambing bubuk dengan gula batu loh. Emang khasiatnya apa bro? Wah, khasiatnya tentunya banyak sekali. Bisa mengatasi asma, bronkitis, batuk menahun, dan lain-lain. Terus bisa menghilangkan pegal-pegal loh. Lah hebat toh. Dan juga bisa meningkatkan vitalitas dan imunitas tubuh. Banyak banget manfaatnya ya. Susu CBM Etawa, perpaduan susu kambing Etawa 60% dan gula batu 40%, merupakan formulasi yang tepat untuk terapi Anda. Segera konsumsi CBM Etawa, 100% garansi uang kembali jika 3 pekan tidak merasakan manfaatnya dan aman untuk menderita darah tinggi. Info produk hubungi 0857 47 26 26 25. Dapatkan di apotek terkemuka, Mitra CBM, atau di CBM 3 Pusat Madu dan Herbal Joho Sukoharjo, 50 meter selatan SMK BP 1. Susu kambing asli pasti amis. Kabar gembira, kini hadir Aflaha Store sebagai pusat hijab syar'i berkualitas di Kota Solo.
kunjungi showroom Aflaha di Jalan Puntodewo nomor 53 Ngruki Solo, Selatan Asrama Putri Pondok Ngruki. Aflaha Store menyediakan banyak pilihan model jilbab terkini, mulai dari jilbab instan kaos, jilbab kain resmi dan non-resmi berbagai ukuran. Aflaha Store juga menyediakan perlengkapan busana muslim keluarga Anda, jubah akhwat, berbagai model dan jenis kain, mukena, gamis ikhwan, baju koko, peci untuk ukuran dewasa dan anak. Dapatkan wisata belanja syar'i hanya di Aflaha Store. Untuk informasi lebih lanjut, buka Facebook dan Instagram Aflaha Hijab Expert Syar'i atau hubungi 0813 2863 5656. Buka juga www.aflaha.com. Aflaha Store, pelopor jilbab instan syar'i sejak 1994. Pendengar, kabar gembira untuk Anda pecinta roti semir. Kini hadir di kota Solo, Roselo, Roti Semir Solo. Spesialis oleh-oleh Roselo Bakery, roti semir khas Roselo Bakery dengan krim dan roti yang lembut. Siapapun yang mencicipi pasti ketagihan. Spesialis hantaran istimewa, hantaran arisan, hantaran mantenan, hantaran syukuran dan lain-lain. Tersedia sifon susu, brownies susu Roselo, aneka bolu, krumpul mini, krumpul besar, roti tawar, roti kecil. Melayani juga snack box dengan menu pilihan Anda dan harga terjangkau. Roselo Bakery beralamat di Jalan Adi Sumarmo nomor 313 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Atau bisa juga Anda dapatkan di beberapa outlet Pengging dan Simo Boyolali, serta outlet Temuwangi Klaten. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi telepon atau WA di nomor 0812 2975 3688 atau buka Instagramnya di @roselobakery. Jangan bilang ke Solo kalau belum bawa Roselo. Pendengar, bagi penderita saraf kejepit ada berbagai mitos dan fakta yang diyakini di tengah masyarakat kita, sehingga seringkali penanganan nyeri saraf kejepit menjadi terlambat dan menyebabkan nyeri yang menetap serta gangguan bahkan ketidakmampuan bergerak dan kekakuan bergerak. Salah satunya adalah saraf kejepit dapat sembuh dengan diurut, pijat, atau hanya konsumsi zat-zat tertentu, atau juga selalu memerlukan operasi. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa terapi laser memiliki tingkat keberhasilan rata-rata 70% pada keadaan saraf kejepit ringan sampai sedang. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika pasien menjalani 5 hingga 10 sesi perawatan, mereka dapat mencapai tingkat keberhasilan sebesar 96,20%. Cedera pada diskus dapat sembuh dengan penanganan selain dari operasi. Salah satu diantaranya adalah dengan terapi minimal invasif, yaitu penggunaan terapi laser di tulang belakang. Dengan hanya menggunakan teknik minimal perlukaan kecil hanya seukuran 6-8 mm, laser yang dimasukkan langsung ke pusat nyeri yang menjadi pencetus sinyal nyeri pada saraf kejepit dalam tempo 30 menit akan segera dapat diatasi. Daftar segera ke klinik nyeri lutut, stroke, dan tulang belakang yang beralamat di Jalan Embarkasi Haji, kilometer 2, blok 1, Kelodran, Colomadu, Karanganyar. Telepon 0822 6527 7099. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Oke, kembali lagi mendengar di dialog spesial pagi ini dalam RDS Pagi. Kita masih bersama dengan dokter kita, Dr. Bobby Semet SPAK apa ini, MHUM FIPM. Ini dia FIPM itu dia ya, Dok ya? Dulu kuliahnya di situ untuk ngambil fellowship manajemen intervensi nyeri. Oke. Baik, jadi ini ada klinik
nyeri lutut, kemudian stroke dan juga tulang belakang ya. Alamatnya di Ruko Jalan Embarkasi Haji kilometer 2 Blok 1 sebelum Tugu Boto, seberang Pasar Keludran. Jadi di barat jalan, baratnya Pasar Keludran itu kan ada ruko-ruko tuh, itu yang paling selatan ruko itu ya, Dek? Sebelum Tugu Boto tuh kalau kita dari sini. Sebelum Tugu Boto kan? Iya. Di baratnya pasar itu kan. Jadi kayak gitu. Ada cabang lagi di jalan mana nih? Pratidina nomor 7 Kepoh, Desa Toudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Ini belakang kampus 2 Poltekkes Kemenkes Surakarta, Akademi Fisioterapi. Akvis berarti ya. Iya, betul. Baik, pendengar, ini sudah kita bicara tentang saraf kejepit, fakta dan mitosnya. Dan tadi sudah ada pembahasan sedikitnya tentang itu. Nanti kita akan korek lagi terkait dengan saraf kejepit ini. Tapi ini saya akan menuju ke beberapa WhatsApp dulu, nggak apa-apa ya, Teh? Pertanyaan dari para pendengar ya. Boleh. Dari pertama dulu, dari Pak Sahid di Karanganyar ini. Assalamualaikum Dokter Bobi. Waalaikumsalam Pak Sahid. Maaf Dok, saya itu kan punya keluhan tangan kanan kesemutan atau kanan. kebas dari pudak sampai jari-jari, kan? Kalau pagi kadang-kadang nyeri sampai nyokot-nyokot. Wah, ini nyokot-nyokot ini berarti nyeri banget gitu ini. Ini apa ya, termasuk saraf kejepit ini, Dok? Mohon solusinya, Dok. Oh, bisa. Itu memang yang pertama kalau ada kata-kata kesemutan, kebas. iya kebas, atau kalau yang cerita kalau pasien yang punggung bawah biasanya kan ke kaki ya. Ya. Kalau yang masalah di leher, ini hanya salah satu contoh ya Pak Sahid ya. Karena nanti keluhan itu bisa ada kemungkinan beberapa penyebab. Misalnya ketegangan otot bisa. Makanya tadi saya bilang. Ini dari pundak sampai jari. Sampai jari. Selain saraf, itu juga bisa nanti bermasalah otot. Juga bisa ada pernah cedera kepala atau leher atau cedera wilayah pundak bisa gitu kan, atau tangan kan masih nyatu nggak dipisah-pisah. Ya di sini saraf kan itu menjulur tuh kayak akar-akar seperti itu dan saling berterkaitan kan, saling atau terjepit daripada saraf di mana ya. Kalau ceritanya di alat gerak atas yang paling dekat itu leher. Leher kan juga ada ininya, ada bantalan sarafnya, ada akar sarafnya, radix ada. Kalau teriritasi itu maka kita nanti perlu memeriksa Pak Said. Itu ada beberapa pemeriksaan gerakan gitu kan. Nanti bisa kita meraba dari mana kan itu saraf itu yang di leher. Kalau cerita leher, cervical itu ada cervical 1, segmen 1 sampai C1 sampai C7 yang paling nonjol nih. Ya kan ada atlas nih. Nah, tapi kan ruang diantaranya itu ada 8. Karena nanti antara C7 sama T1 juga ada kan rongga jadi. Nah, jadi habis itu juga ada bantalannya di dalam. Habis itu kiri kanan juga ada akar sarafnya. Cuman yang menarik buat disimak adalah kalau ketika kita berbicara mengenai algoritma untuk diagnosis nyeri leher. Nah, nanti itu ada misalnya mulai dari rasa kesemutan sampai nanti mati rasa itu bisa terjadi. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan penjalaran. Penjalarannya sesuai dermatom. Dermatom itu kalau istilahnya angkot ada trayek-trayeknya. Saraf nomor sekian berjalan dari mana ke mana. Saraf nomor sekian berjalan dari mana ke mana. Nah, itu perlu pemeriksaan fisik. Jadi Bapak mesti jumpa lah kita Pak, karena saya nanti harus melakukan beberapa pemeriksaan fisik berupa gerakan untuk mengetahui dari servikal ke berapa. Karena di leher itu banyak, ada C1 sampai C7. Tapi yang sering Pak itu C3 ke bawah, C3, C4, C5, C6, C7 itu yang sering. Kenapa? Nyerinya kok kalau pagi kok nyerinya banget gitu loh. Kan kalau lama nggak bergerak karena tidur. Habis tidur itu ya? Iya, lama tak bergerak. Tapi bisa juga yang begitu tuh adalah karena pengapuran, proses OA. OA bukan cuma di lutut. Jadi awalnya OA karena jaringannya, karena tulangnya sebagai suatu kalau lagi RDS kan lagi bikin bangunan tuh kan pertama sebelum jadi bangunan tuh ada kaki-kaki ya. Gitu. Anggaplah tulang itu sebagai kaki-kakinya. Nah, tulang ini ada sendi-sendinya kan juga. Sama juga kayak tulang-tulang bangunan kan ada sendi-sendinya. Nah, itu misalnya terjadi osteoporosis atau pengapuran sehingga oglek, katakanlah gitu ya. Akhirnya karena ketidakbagusan atau ketidakseimbangan akibat daripada pondasi itu tidak lagi pondasinya mau runtuh gitu ya, pondasi mereng kayak menara Eiffel begitu, ada yang berbelok. Dia ngejepit jaringan sekitarnya. Oh, di situ ada otot, di situ ada tendon, di situ juga ada saraf. Itu bisa. Oke. Nah, tapi memang kalimat bahwasannya
kaku setelah bangun tidur dihubungkan dengan usia. Lalu yang perlu ditanyakan lagi sama Pak Syahid itu setelah berapa lama dibawa bergerak baru nanti agak kurang. Bisa ini lagi gitu Bisa, bedanya nanti sama yang peradangan inflamasi akibat autoimun, RA, rheumatoid arthritis, dibandingkan OA, osteoartritis, ya adalah kalau osteoartritis dibawa bergerak, dia awalnya kaku gitu kan, dibawa bergerak itu nanti dia pelan-pelan kakunya berkurang. Nyerinya juga berkurang gitu. Terus ini solusinya apa ini, Dok? Ya, solusinya berobat lah. Karena ya, tapi sebelum artinya secara kedokteran bisa diobati. Bisa, tapi kan kita harus ngelihat nanti kondisi lehernya dulu. Biasanya kan kalau yang begini, banyak pasien-pasien itu kan sudah kronis. Itu sudah ada minimal ronsen leher, bahkan ada yang udah ada CT scan lehernya. Nah, kita harus lihat itu, lalu kita hubungkan dengan keterbatasan geraknya dia dan keluhan nyerinya. Oke. Maka kalau di kalau kita itu lebih suka itu yang kalau memang nanti diameter daripada, katakanlah misalnya ini saraf kejepit misalnya gitu ya. Yeah. Misalnya di saraf kejepit ataupun nanti ada stenosis daripada cervical gitu. Kita mesti bisa nanti ngebaca dari hasil pemeriksaan misalnya di CT scan celah antar jaringannya itu, celah antar bangunan segmen masih tersisa berapa mili. Nah tentu kalau dia masih tidak terlalu dempet gitu, biasanya yang kita lakukan adalah tindakannya menggunakan laser. Laser langsung dimasukkan karena pakai perlukaan yang minimal saja, pakai bius lokal. Perlukaannya minimal cuman ukurannya 6 mm, bukan 6 cm loh, 6 mili ya. Itu langsung masuk fiber optik itu ke area tersebut yang kita sudah diagnosa sebagai generator penghasil nyerinya. Lalu kita laser lah. Itu biasanya 30 menit itu udah selesai. Dan kalau Pak Syahid ini tadi memang Pak Syahid sampai tangan kebas juga ya, kayak orang GM aja nih. Iya, tapi nanti lama-lama ya berkurang rasanya. Berkurang tuh bukan karena sembuh, karena mati sarafnya. Karena peredaran darah juga akan kena. Jadi nanti dia misalnya bukan Pak Syahid aja ya, perempuan juga banyak. Megang sesuatu nanti terlepas tiba-tiba lemah. Enggak terasa gitu ya? Iya, lemah. Misalnya kalau ibu-ibu ya lagi megang gelas atau megang teko atau lagi nyuci piring tiba-tiba lemah. Kalau laki-laki ya mungkin gayung aja gitu. Enggak bisa. Iya. Seperti itu. Baik, gitu Pak saja. Jadi perlu ada terapi nih kalau begitu nih. Iya, jangan dibiarkan Pak. Karena kalau udah ada cerita kesemutan, itu mau nggak mau, yang paling nomor 1 kita letakkan di statistik saraf. Saraf nih Pak, agak susah dia kalau dia udah keburu rusak dibanding jaringan lain. Baik, kita ke Depok sekarang. Oh jauh. Jauh banget Depok ya. Assalamualaikum, saya hamba Allah dari Depok. Ingin bertanya, adik saya itu kan usianya 25 tahun Dok. Suka sakit di bagian pinggang. Pernah jatuh dari motor dan suka mengangkat yang berat-berat seperti galon contohnya. Dan oleh dokter dibilang saraf kejepit, namun harus MRI. Apakah jika terdiagnosa saraf kejepit harus MRI untuk memastikan atau ada alternatif lain untuk memastikan, dan pengobatannya seperti apa Dok? Jazakallahu khair. Iya. Kalau untuk diagnosis ya, untuk ini ada 2 hal yang harus kita ketahui dari kalimat ini. Yang pertama, untuk gold diagnosis standarnya memang MRI. Ya. Kenapa? Karena MRI bisa ngelihat jaringan yang tidak keras. Jaringan keras itu tulang. Ya. Ronsen hanya bisa ngelihat jaringan yang keras. X-ray itu hanya bisa ngelihat jaringan yang keras atau yang disebut radio opak, karena dia bisa menahan sinar X-ray kan, memantulkan balik. Nah, itulah jadi warna putih ya kan. Tapi kalau jaringan yang tidak sekeras tulang, non radio opak atau radiolucent, tak bisa, makanya jadi hitam. Nah, sedangkan dia MRI karena dia menggunakan magnetic resonance ya, resonansi gelombang elektromagnetik, bukan menggunakan sinar X, bukan menggunakan radioaktif. Dia pakai gelombang elektromagnetik, dia jaringan yang lunak pun bisa. Nah, saraf kan lunak. Habis itu selain saraf di situ juga ada pembuluh darah. Ya, di situ juga ada jaringan-jaringan lunak lain, ligamentum, tendon segala macam. Memang diagnosis gold standarnya untuk melihat jaringan-jaringan tulang juga kelihatan dengan MRI gitu. Jadi baik yang keras maupun yang lunak bisa kelihatan. Nah, itu yang pertama harus kita pahami. Yang kedua, kalau pertanyaannya
pemeriksaan seperti X-ray dan MRI itu wajib untuk mendiagnosis nyeri kronik, itu mitos. Gitu, mitos. Karena faktanya asalkan dia tidak ada red flag atau bendera merah, yaitu keadaan-keadaan urgen yang dia bisa mengancam keselamatan daripada pasien di bidang nyeri daripada tulang belakang, ya. Maka tadi saya udah bilang bahwasanya MRI atau CT scan atau X-ray itu hanya untuk mendukung diagnosis klinis. Jadi tetap yang paling bagus adalah berhadapan dengan pasien langsung, pemeriksaan langsung. Ya. Jadi MRI, CT scan atau X-ray itu bukan pendukung aja lah. Ya, asalkan bukan keadaannya red flags ya, red notice gitu, red alert gitu, keadaan pasiennya gawat darurat. Kalau pasiennya itu kronis kan biasanya jarang yang gawat darurat kan begitu, karena udah berjalan prosesnya juga lama. Jadi kalau ditanya apakah itu sesuatu yang wajib pada semua nyeri, tidak. Karena tadi saya bilang banyak nanti yang dalam MRI, CT scan bahkan yang udah pakai zat kontras sekalipun tidak ditemukan hanya kelainan, tapi orangnya mengeluh nyeri. Apa yang paling gampang? Ada yang disebut nyeri fantom. Ini nyeri fantom ini lucu nih. Gimana tuh? Saya pun bingung kadang lucunya itu di mana. Karena begini, Anda misalnya udah kena amputasi, tapi di daerah yang udah nggak ada kakinya, misalnya gitu ya, kalau diamputasi kaki, udah nggak ada jarinya, Anda ngerasakan nyeri. Malah gitu ya? Iya, padahal barangnya udah nggak ada, orang udah dipotong. Nyeri fantom. Jadi makanya itulah salah satu ya itu dia tadi jatuhnya materialisme tadi itu. Karena nyeri fantom itu ya begitu, barangnya udah nggak ada tapi Anda merasakan nyeri dan nyerinya nyata. Kalau dicek misalnya untuk mendukung bahwasannya orang nyeri itu teraktivasi saraf simpatis, denyut nadinya meningkat, namanya menahan nyeri. Gelombang otak diperiksa, memang iya gelombang otak yang aktif pada saat nyeri. Oke. Nah itu dia Mas. Baik, Dok, nanti kita lanjutkan lagi. Okay. Tapi ini saya harus berita dulu ya. Siap, ada teman-teman yang menyampaikan. Siap Mas. Baik, rekan Muhammad Nasir menyampaikan berita RDS jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Berita RDS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita RDS FM pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat bersama dengan saya Muhammad Nasir. Pendengar, kita awal informasi yang pertama untuk kesempatan kali ini. Pertamina berencana memindahkan kantor pusatnya dari Jakarta ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan pemindahan seluruh kantor Pertamina ke Balikpapan adalah untuk berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selain itu juga untuk pemerataan pembangunan. Hal itu disampaikan Ahok dikutip Antara pada hari Rabu ini. Sebelumnya pada Senin sore lalu pendengar, Ahok bertemu dengan Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud di Balikota. Saat ini Balikpapan Pertamina sudah memiliki sejumlah kantor. Dari industri hulu migas antara lain ada PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Dari industri hilir migas ada PT Kilang Pertamina Balikpapan, Pertamina Gas atau Pertagas, Pertamina Patraniaga, hingga Pertamina Shipping. Di Balikpapan pendengar, Pertamina juga memiliki kawasan perumahan dan apartemen lengkap dengan berbagai sarana olahraga seperti lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang hingga lapangan golf. Lalu Stadion Parikesit, stadion yang legendaris di benak setiap pecinta sepak bola Kota Minyak karena menjadi markas klub Persiba, adalah stadion milik Pertamina. Stadion ini sudah tinggal kenangan pendengar karena sudah diruntuhkan dan di atas lahannya dibangun bengkel kerja untuk kilang yang baru. Lebih jauh, Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga mengungkapkan selama ini di Jakarta Pertamina menyewa kantor di atas lahan seluas
92.000 meter persegi. Kantor ini yang menjadi kantor pusat Pertamina ada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, satu kawasan bisnis utama Jakarta. Kita ke Karanganyar, pendengar. Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Anung Marwoko, mengaku institusinya kecolongan anggaran BOS daerah tidak dianggarkan kembali di APBD 2023. Pimpinan DPRD akan mengupayakan kembali anggaran BOS daerah dialokasikan pada APBD perubahan nanti. Demikian dikatakan Anung Marwoko pada Selasa kemarin, dikutip dari laman tibulo.net. Menurutnya keterbatasan anggaran karena COVID-19 bukan lagi menjadi alasan bagi Pemkab tidak mengalokasikan kembali BOS daerah. Apalagi proyek-proyek dengan menelan anggaran besar bisa dikerjakan Pemkab di tahun ini. Sangat memungkinkan anggaran BOS daerah dialokasikan dalam APBD perubahan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Karanganyar, Yopi Eka Jatiwibowo, membenarkan anggaran BOS daerah tidak dialokasikan lagi dalam APBD Karanganyar. BOS daerah sudah di-stop sejak 3 tahun ini. Masih dari Karanganyar, pendengar, dilaporkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyebut sejumlah harga bahan pokok mulai stabil seiring dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan harga. Demikian disampaikan Menteri Perdagangan saat meninjau sejumlah harga bahan pokok di Pasar Colomadu, Kabupaten Karanganyar pada hari Rabu ini, pendengar. Ya, menurut Menteri Perdagangan, harga bahan kebutuhan pokok sudah mulai stabil. Ayam sudah mulai turun dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Selanjutnya untuk harga bawang merah dan bawang putih juga stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Bahkan komoditas cabai rawit harganya dinilai terlalu rendah. Cabai terlalu murah hanya Rp23.000 per kilogram dan menurutnya ini dapat merugikan para petani. Sedangkan komoditas lain yang harganya juga mengalami penurunan meski hanya sedikit, diantaranya yaitu telur ayam dari Rp32.000 per kilogram menjadi Rp31.000 per kilogramnya. Terkait hal itu, pendengar, dikatakan oleh Menteri Perdagangan perlu waktu untuk menurunkan harga telur ayam. Meski demikian, dikatakannya hal itu tidak terlalu mempengaruhi fluktuasi angka inflasi secara nasional. Pada kesempatan yang sama, pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah berupaya mengendalikan harga, sehingga tidak ada bahan pokok yang saat ini mengalami lonjakan. Kita beralih ke Bogor. Pendengar, pada masa pendaftaran sekolah ini ada ratusan calon siswa SMP di kota Bogor yang memalsukan alamat mereka. Mereka memalsukan alamat supaya bisa terakomodasi dalam rentang zonasi sekolah yang dituju. Di antara 913 calon siswa, ada 155 calon siswa yang kedapatan menggunakan data kependudukan palsu. Mereka mendaftar di beberapa SMP unggulan dan favorit di kota Bogor. Demikian dikatakan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam jumpa pers terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di kota Bogor pada Ahad lalu. Misalnya saja, SMP Negeri 1 Bogor punya 32% pendaftar bermasalah, SMP Negeri 2 punya 9% pendaftar bermasalah, dan SMP Negeri 3 punya 1% pendaftar bermasalah, serta SMP Negeri 4 punya 15% pendaftar bermasalah. Tidak ketinggalan SMP Negeri 5 Bogor yang juga punya 14% pendaftar bermasalah. Tim Inspektorat bergerak hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bergerak bersama Dinas Pendidikan. Mereka memverifikasi alamat-alamat palsu itu. Namun yang cepat dipastikan 155 calon siswa itu akan dikeluarkan dari PPDB. Semula terhitung mendengar jumlah calon siswa yang memalsukan alamat pendaftaran sekolah jalur zonasi sebanyak 155 calon. Usut punya usut, ternyata ada lebih dari itu yang memalsukan alamat. Ada 297 calon siswa yang kemungkinan akan didiskualifikasi dari keikutsertaannya dalam PPDB online untuk jalur zonasi. Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Ar-Rahim, ditemui di Balai Kota Bogor pada Selasa kemarin. Dedi memastikan pemalsuan alamat itu bukan suatu ketidaksengajaan, melainkan memang upaya manipulasi dari pihak calon siswa. Dedi meminta calon siswa di luar zonasi tidak memaksakan diri dan melakukan pelanggaran demi masuk sekolah favorit.
Persoalan penerimaan peserta didik baru juga terjadi di Serang pendengar, di mana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten menerima 36 aduan soal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA negeri. Salah satu temuan dari pemantauan dan aduan ditemukan adanya anak pengusaha besar yang mendaftar jalur afirmasi untuk jalur warga tidak mampu. Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Fadli Afriyadi menyatakan 36 aduan itu mulai dari pemantauan melalui media sosial, WhatsApp, ataupun yang datang langsung ke kantornya. Untuk jalur afirmasi ditemukan adanya penggunaan kartu KIP yang kadaluarsa hingga ada anak pengusaha besar yang mendaftar pada jalur ini pendengar. Hal itu disampaikan Fadli di Serang pada hari Rabu ini dikutip dari laman.com. Kemudian Ombudsman juga menemukan dugaan pungutan untuk jual beli kursi, khususnya untuk tingkat SMA yang besarannya sekitar 5 hingga 8 juta rupiah. Di samping itu mereka juga mendapati adanya permasalahan lain mengenai data kependudukan calon siswa. Ada temuan soal kartu keluarga atau KK yang tidak aktif dan tidak sesuai antara data Dukcapil dan juga Dapodik. Padahal acuan PPDB adalah berdasarkan data-data tersebut. Temuan lainnya adalah masalah teknis mulai dari soal titik koordinat sekolah, sulitnya mengunggah dokumen, teknis daya tampung afirmasi, dan akreditasi SMP yang terlambat sehingga menutup jalur pendaftaran siswa jalur prestasi. Ombudsman meminta penyelenggara PPDB baik di tingkat sekolah dan dinas pendidikan agar merespon masalah tersebut. Ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan kepastian layanan. Kita ke informasi yang terakhir pendengar untuk kesempatan kali ini dari Moskow. Dilaporkan Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan peningkatan bantuan untuk Ukraina dari anggota NATO akan menimbulkan ancaman perang dunia ketiga. Medvedev menyatakan janji bantuan militer dari Aliansi Pertahanan Barat ke Kiev tidak akan menghalangi Rusia untuk mencapai tujuannya di Ukraina. Demikian disampaikan Medvedev di aplikasi perpesanan Telegram. Medvedev baru-baru ini tampil sebagai lang Kremlin yang sangat anti-Barat. Pada Januari lalu dia mengancam bahwa kekalahan dalam perang konvensional di Ukraina dapat menyebabkan perang nuklir. Para diplomat mengatakan pandangan Medvedev memberikan indikasi pemikiran di tingkat atas elit Kremlin. Menurut laporan kantor berita milik pemerintah Rusia, TASS, Medvedev menyatakan bahwa tujuan Moskow untuk mencegah kelompok neo-Nazi di Kiev bergabung dengan NATO sekarang tidak mungkin. Oleh karena itu, opsi yang dapat diambil adalah menghapus pemerintah Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, juga mengatakan perang di Ukraina tidak akan berakhir, sementara Barat menggunakan Ukraina sebagai perantara untuk menimbulkan kekalahan strategis di Moskow. Medvedev juga mengusulkan agar Rusia menggunakan bom tandan. Pekan lalu Amerika Serikat mengumumkan akan memasok Kiev dengan bom tandan yang biasanya melepaskan sejumlah besar bom kecil di wilayah yang luas. Bom tandan dilarang oleh banyak negara karena bahaya yang ditimbulkannya terhadap warga sipil selama dan setelah konflik terjadi. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan Moskow akan menggunakan senjata serupa di Ukraina jika Amerika Serikat memasok Kiev dengan bom tandan. Shoigu memperingatkan bahwa bom tandan Rusia jauh lebih efektif daripada senjata Amerika dengan jangkauan lebih luas dan lebih beragam. Rusia dan Ukraina saling menuduh telah menggunakan bom tandan di medan perang. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian berita RDS FM untuk pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Nasir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita RDS FM. Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Baik, pendengar, ini menuntaskan program kita di kesempatan pagi hari ini sampai siang ini.
RDS Pagi dan sesi dialog spesial bersama dengan Dr. Bobby yang kita bicara terkait dengan fakta ataukah mitos terkait dengan saraf kejepit. Ini masih ada beberapa pertanyaan nih. Iya. Selesai nggak ini hari ini ya? Banyak banget nih. Kalau tak selesai suruh aja lo orang tuh menghubungi langsung kan dibacakan nanti alamat. Betul gitu. Baik, saya akan lanjutkan dulu yang tadi ya. Siap. Untuk menyelesaikan karena ini sesi terakhir. Dari 0780 nih siapa ini? Assalamualaikum dokter. Mohon maaf keluar tema. Gak apa-apa ya dok ya? Iya. Ibu saya itu kan punya penyakit lambung dan sudah ke jantung. Pernah masuk ICU 1 minggu. Sampai sekarang tiap hari masih minum obat jantung. Pertanyaan saya, apakah ibu saya ini akan terus meminum obat jantung dok? Usia 54, berat badannya 48. Jazakallah khair. Dari Umi Umair. Yang pertama saya harus tahu dulu diagnosa jantungnya apa, kan begitu. Oke. Yang kedua diagnosa lambungnya apa. Tapi yang jelas kalau dari informasi yang terbatas yang saya dapat ini dari omongan ibu, ya yang bisa saya terangkan adalah berdasarkan informasi asupan ini, ada persamaan antara saluran cerna. Ini seandainya betul nih ya lambung kan, lambung kan saluran cerna dan jantung, yaitu apa? Ada hubungan persarapan. Persarapannya yaitu sistem saraf otonom yang melibatkan nervus cranialis atau saraf otak. Nomor 10 namanya nervus vagus, vagal nerve. Ya, dia ke jantung juga, ke saluran cerna juga, si lambung juga gitu. Jadi kalau dari keterangan ini, apakah ibunya itu kan ini apakah akan terus minum obat seumur hidupnya atau seperti apa? Makanya diagnosanya dulu apa dari jantung sehingga gitu masuk ya? ke intensive cardiovascular care unit kan begitu, ICU itu. Nah misalnya lah yang paling banyak secara statistik coronary ya, masalah ischemic heart disease ya, ischemic heart disease gitu karena koroner. Nah tentu saya harus tahu sebagai dokternya, kalau ditanya begitu saya harus tahu ibu dari hasil kateternya berapa persen sumbat, misalnya kalau itu sumbatan karena iskemik, karena sumbatan. Yang kedua, kalau itu udah masuk ke diagnosanya gagal jantung kiri, gagal jantung kanan. Gagal jantung kiri manifestasinya pada awal-awal itu saluran napas, sesak, jalan aktivitas sedikit sesak napas, tidur telentang, kadang terbangun sesak, batu-batu. Gagal jantung kanan udah ada peninggian tekanan di vena jugularis di leher ini, sama nanti udah bengkak misalnya kaki gitu. Jantung cuma kiri sama kanan Bu. Kalau gagal jantung kiri sama gagal jantung kanan ya udah. Berarti kan level daripada gagal jantungnya cukup berat kan begitu. Yang kedua, apakah ada faktor penyakit komorbid lain yang turut memperparah? Misalnya yang sering di lapangan secara statistik apa? Diabetes mellitus. Yang tadi udah kita bahas. Salah satu manifestasi komplikasi dari penyakit gula atau diabetes mellitus. Sampai ke sana juga? Ya, karena nanti ada yang namanya komplikasinya mikroangiopati, ada makroangiopati. Mikro kecil, makro besar, angio pembuluh darah, pati kerusakan. Contoh salah satu nanti ke arah makroangiopati adalah gagal jantung. Tapi sebetulnya nanti kalau udah jantung kena, ginjal pun kena. Karena ada hubungan antara ginjal dan jantung. Ya, hubungan hormonal, hubungan saraf itu ada gitu. Nah seperti itu. Nah ginjal ibunya udah kena belum juga? Jadi ibunya penyakit itu. Nah lalu yang terakhir, yang dimakan obat jenis apa aja kan gitu. Jadi dari situ saya bisa tahu ini arahnya kemana kalau obat-obatannya disebutkan. Tapi kalau ditanya ada kemungkinan seumur hidup, ada. Nah tapi kan untuk lebih jelasnya saya harus tahu diagnosa jantungnya apa, diagnosa lambungnya apa, dan obat-obat apa yang dimaksud yang untuk dimakan. Nah itu. Baik, begitu ya Bu ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya 10087. Bismillah, Assalamualaikum dokter. Mau tanya, untuk syarat kejepit itu apa boleh konsumsi obat anti nyeri terus menerus? Apakah berat badan mempengaruhi keparahan dari kondisi sarafnya? Terapi apa yang cocok untuk penderita saraf kejepit? Apa ada senam khusus dok untuk mengurangi nyeri ini? Wah, itu banyak ya pertanyaannya. Nah, kalau yang luput sama saya langsung aja datanglah Bu ya, atau Pak ya. Cuman kalau yang saya ingat itu yang tadi pertama itu, apakah apa tadi obat tadi ya? Tadi ini kan untuk saraf kejepit boleh konsumsi obat anti nyeri terus menerus? Tak boleh. Tak boleh ya. Itu efeknya apa sebabnya? Ya tetap ada lah, mana ada yang tak ada efeknya. Mau herbal katanya, mau obat tetap ada Mas. Herbal juga ada? Tetap ada, karena tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewanan
itu ya tetap memiliki zat-zat juga lah. Misalnya obat-obat nyeri ini apa? Obat-obat nyeri ini ada berapa golongan? Yang dimaksud golongan apa? Ada yang memang tidak dipakai untuk terus-menerus. Katakanlah misalnya golongan obat-obat nyeri untuk yang dikatakan keluarga jenisnya itu opioid. Ini bukan untuk jangka panjang. Nah, seperti itu. Tapi secara umum memang ya tidak dipakai untuk jangka panjang obat-obat nyeri ini. Secara umum gitu. Kenapa? Karena dia ada apa ya? Terutama pada pasien-pasien tua ya. Pasien tua ini kan penyakitnya kadang nggak satu ya. Dia juga makan obat dari jenis penyakit-penyakit yang lain. Ada interaksi obat yang kita khawatirkan. Sehingga perlu ada pengaturan. Pengaturan dosis, pengaturan macam, pengaturan pemberian obatnya. Yang kedua adalah tiap-tiap obat ini punya jangka waktu yang berbeda. Contoh, pada nyeri kronis tadi yang saya bilang itu dipakaikan obat-obat antidepresan tambahan sebagai koanalgesik. Itu baru ada efek itu setelah obatnya dimakan 5 sampai 9 minggu. Jadi nggak bisa Anda makan sekarang, nanti jam 1 terasa. Enggak. Anda mesti makan dulu sampai 5-9 minggu. Baru nanti kadar titrasi dia di darah, baru obat-obat antidepresan tadi bisa turut menyumbangkan efek tata laksana nyeri yang berarti. Seperti itu. Jadi tidak bisa instan gitu. Tidak, tapi pada saat yang sama juga adalah sebuah mitos kalau obat nyeri itu harus diminum hanya jika nyeri berat dan tidak tertahankan saja. Faktanya adalah kita harus mulai menggunakan obat nyeri pada saat nyeri masih ringan. Kenapa? Karena itu tadi, kalau dia udah berat, nggak semua obat nyeri itu pertama bisa langsung bereaksi. Yang kedua, kalaupun bereaksi nggak bisa bertahan lama. Ya, ada yang masanya itu ya cuman bisa nahan nyeri sampai 5 jam, 8 jam, 12 jam. Dia harus makan lagi karena kadarnya udah. Ada yang baru 5 sampai 9 minggu kemudian. Seperti itu. Itu dia, Mas. Baik, bisa aja nanti langsung saja ya untuk lebih lanjutnya ke pertanyaan lainnya. Ke Ruko Jalan Embarkasi Haji kilometer 2 blok 1 sebelum Tugu Boto ini seberang Pasar Kelodran Colomadu Kabupaten Karanganyar. Yang lainnya dari Umu Filza. Dari Umu Filza, bismillah, assalamualaikum dokter. Afwan mau tanya, jempol tangan saya kalau sudah nekuk itu sulit dan sakit, mau diluruskan. Lagi apa ini tanda-tanda ciri-ciri saraf kejepit ya dok ya? Itu lebih sering tuh trigger finger namanya. Apa itu? Trigger finger itu adalah masalah kondisi ketika yaitu tadi jari terasa kaku saat menekuk dan sakit atau meregang, lalu diluruskan itu nanti dia perlu usaha, effort dan berbunyi begitu. Dan itu disebutnya saraf kejepit juga bukan? Pelatuk enggak bukan. Dia yaitu kalau saraf kejepit kan saraf itu yang dijepit sehingga teriritasi kan. Kalau ini trigger finger itu ada suatu sebetulnya gini, sendi-sendi apa kita buku-buku jari kita ini itu punya selubung pelindung dia. Punya selubung pelindung, dia mengelilingi tendon jari ya. Kalau bahasa Inggrisnya pulley. Pull kalau push kan dorong, kalau pull tarik ya. Trigger kan pelatuk daripada senjata ya, kayak revolver tuh kan ditarik dulu kan. Kalau zaman dulu di film-film cowboy baru didor, tarik dulu kan. Nah, jadi selubung pelindung ini namanya kalau dalam bahasa Inggris disebut pulley. Nah, itu dia mengalami peradangan ya, tendon, dia sebetulnya tendon. Dia penghubung antara otot dan tulang ya. Kalau dia bermasalah, apalagi bermasalahnya bolak-balik meradang kan jadi menebal. Nah, ya jadi ada jaringan ikat, jadi seperti kaku begitu, tidak elastis lagi sehingga kalau terjadi tadi mau ditekuk ya susah diluruskan lagi. Nah, itu jadi dia seperti terkunci dalam satu posisi. Penyebabnya itu bisa karena aktivitas daripada jari-jari yang terkena itu yang karena aktivitasnya bersifat tekanan yang kuat dan lama berulang-ulang, menggenggam sesuatu objek. Itulah dunia itu kok digenggam kali pun memang. Jadi habis itu juga ada cedera. Lalu kalau kondisi-kondisi medis yang lain, misalnya penyakit, misalnya Anda memiliki diabetes kah, asam urat, ya, infeksi atau kista atau penyakit autoimun, itu bisa. Faktor peradangannya itu yang harusnya berjalan di sirkulasi ngumpul di situ. Merusak itu. Nah, itu cara pengobatannya. Kalau memang sudah diistirahatkan, dikompres dingin, baru minum obat pereda nyeri ya.
itu tak bisa juga. Biasanya itu kalau di tempat kita trigger finger itu kita lakukan, kita tadi udah sedikit menyinggung laser, kita lakukan penyuntikan dengan ozon. Dengan jarum yang sangat finest, sangat halus sekali, ya, pendek sekali itu di bawah 0,5 cm pun panjangnya. Oke. Di area itu dia, Mas. Baik, ke ini es galuh sekarang. Ini yang dibicarakan awal tadi nih. Mau tanya nih Dok. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Kalau pikiran sedang cemas, tadi Iya. psikis kan? Pikiran sedang cemas, kadang punggung sebelah kiri itu nyeri Dok. Iya. Terus menjalar ke tangan sebelah kiri, itu kenapa ya Dok? Nah, itu kan kalau udah lama itu kita susahnya mencari mana duluan ayam dan telur. Nah, jadi karena faktor afektif, kalau sudah nyeri kronis lama, anggaplah misalnya penanya ini sudah lebih daripada yang dibilang WHO, sudah lebih daripada 3 bulan. 3 bulan. Gitu. Nah, itu yang komponen fisik sama afektif, non fisik tadi, ya, emosional kah, perasa apa semua mood, itu saling berkelindan dan saling menutupi. Nah, sehingga bisa saja yang bersangkutan memang ada masalah di kalau saya nggak salah dengar di lengan ya, bahu ya, barusan yang nanya ini. Ya, ini kalau yang tadi kan ini ke tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri ya. Bisa saja memang yang bersangkutan memang mulai bisa ada masalah. Apakah mulai dari leher atau saraf-saraf yang di bawah leher, misalnya di bahu ada saraf, di siku ada saraf, 7 cm dari lipat siku ke bawah ada saraf yang dia terus menjuntai sampai ke jari-jari, kan begitu. Nah, seperti itu ada. Lalu di bagian pergelangan tangan juga ada saraf. Nah, ini kan kita harus cari tahu saraf yang mana yang kena gitu. Kalau memang penyebabnya saraf, tapi penyebab yang lain juga bisa. Di situ di bahu ada sendi bahu juga bisa mengalami apa yang terjadi sama sendi lutut, ya. Itu bisa keadaan osteoartritis bisa, atau di lehernya sendiri yang ada osteoartritisnya. Nah, yang jelas kemungkinan masalah kerusakannya memang ada, tapi kerusakan itu kemudian karena sudah kronis, salah satu dia yang akan men-trigger dia untuk bangkit adalah keadaan emosional. Baik. Maka dua-duanya yang harus diperbaiki, itu dia. Ya, terakhir Dok ya. Pertanyaan terakhir nih, pendengar terakhir, tahan, tidak usah ngirim lagi. Assalamualaikum dokter, kalau kebiasaan mandi malam apa bisa menimbulkan penyakit yang katanya rematik ya Dok? Kemarin itu di paha belakang itu tiba-tiba sakit banget, kayak ditusuk-tusuk terus menjalar ke leher, kayak sesak nafas, kemudian sulit nafas, tapi cuma sebentar, 1/4 jam. Terus dikasih kompres air hangat, yang dikasih garam, lama-lama sembuh. Itu kenapa ya Dok? Apa efek mandi malam? Apa kebanyakan obat? Maaf, kebetulan adik saya itu kan rutin minum obat tiap hari. Ya, obat apa kan gitu ya. Nah, itu dia, nggak ada. Begitu. Adiknya saudara itu minum obat apa? Itu kan nanti kan menunjukkan sebetulnya masalah diagnosanya apa. Tapi kalau ditanya apakah mandi malam, bukan. Mandi malam itu bisa menyebabkan rematik? Tidak. Rematik sendiri kalau yang dipahami sebagai suatu masalah medis itu adalah seringnya yang dimaksud rematik keadaan autoimun. Jadi sistem imun itu apa sih secara singkatnya? Itu bagian dari sel darah putih lah begitu. Jadi ada klasternya nanti sel darah putih itu. Ada klaster sub populasi. Salah satunya nanti ada yang disebut sitokin yang sifatnya pro-inflamatori, atau sitokin yang sifatnya itu untuk aktif kalau urusan radang-meradang. Nanti juga ada antinya, sitokin anti-inflamatori. Harusnya ini selalu dalam keadaan fitrahnya itu seimbang begitu. Nah, cuman pada keadaan tertentu sitokin anti-inflamasinya tak terlalu aktif atau bahkan tak aktif sama sekali. Sitokin yang pro-inflamasi yang harusnya melawan musuh, dia malah pagar makan tanaman. Tapi kalau ditanya apakah ada karena dari mandi malam, bukan. Yang harus dielaborasi, harus diketahui obat-obat apa. Dari situ kan kita yang bisa tahu si adik ini sakit apa, itu dia. Oke. Jadi begitu Ibu Nani ya. Terima kasih, nanti lain kesempatan bisa gabung lagi. Atau bagi Bapak Ibu pendengar yang berkeinginan untuk langsung konsultasi kepada Dr. Bobby Faisal, ini klinik nyeri lutut, stroke dan juga tulang belakang, Pain and Spine Center begitu, beralamat di Ruko Jalan Embarkasi Haji, kilometer 2 blok 1, sebelum Tugu Boto itu ya, seberang Pasar Klodan. Jadi sebelah barat jalan gitu, barat Pasar Klodan. Atau cabangnya juga di Jalan Pratidina nomor 7, Kepoh, Desa Toudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, belakang kampus 2 Poltekkes Kemenkes Surakarta, Akademisi Fisioterapi, jadi Akfis Solo.
Jadi kayak gitu. Baik, dokter, ini nomor telepon tak sampaikan juga bisa? Iya, silakan. Boleh ya, dari nomor teleponnya bisa dihubungi call centernya 0822 6527 7099 dengan Dr. Bobby Faisal. Oke, terakhir Dok, yang disampaikan untuk menutup acara ini silahkan. Iya, yang ingin saya sampaikan terakhir Mas, itu membunyi-bunyikan sendi, ya seperti yang viral-viral itu, itu krek gitu ya? Ya macam-macam namanya. Di luar negeri juga ada, dalam negeri juga ada. Itu gimana tuh? Itu baru bisa efektif kalau keadaannya itu adalah Anda mengalami dislokasi atau subluksasi. Itu pun pada grade-grade yang tertentu, tidak semua grade. Adapun kalau nyeri Anda diakibatkan bukan oleh subluksasi atau dislokasi, karena nggak setiap sendi bisa dislokasi atau subluksasi, hanya sendi yang sifatnya sesuatu sendi masuk ke sendi lain atau ball and socket. Anda tahu ya, kalau yang punya motor zaman dulu ada soketnya, ada soket itu kan kantong, berarti ada sesuatu yang dimasukkan. Nah, apabila sendinya bentuknya seperti soket, terus ada sendi yang lain yang masuk, lalu dia tiba-tiba tergeser, nah itu maka salah satu metode untuk memasukkan kembali, ya seperti traksi, sebetulnya udah lama sejak zaman Hippocrates itu, Yunani kuno itu ada seperti itu. Entah kenapa baru viralnya sekarang. Itu bisa pada grade-grade tertentu. Misalnya juga ada orang nguap, kayak dulu ada pemain Sri Mulat, nggak bisa kembali, nggak bisa balik, itu bisa direlokasi lagi seperti itu, dan itu memang bisa. Tapi keadaan selain itu tuh sangat ginilah gampang ya. Sebelum dan sesudah dibunyi-bunyikan itu, coba Anda ronsen lagi atau CT scan atau MRI. Apa memang misalnya itu kalau saraf kejepit, apa memang hilang saraf kejepitnya? Atau tetap aja ada kelihatan? Nah, jadi bunyi itu dari mana? Yang perlu Anda ketahui, sebetulnya Anda semua punya Google kan? Gunakanlah itu dengan smart gitu. Jangan HP kita aja yang smart, kitanya tidak smart. Itu yang berbunyi-bunyi itu karena di setiap sendi manusia, ya, itu ada yang namanya gas. Ada memang gas ya, namanya karbon CO, karbon dioksida. Itu bukan abnormalitas, memang sengaja dibuat yang maha kuasa. Di situ kan ruangannya gini loh, sendi itu kalau infeksi itu bahaya. Karena pada keadaan normal setiap sendi itu umumnya adalah peredaran darah ke situ tidak bagus. Maksudnya tidak besar gitu. Bansosnya untuk itu tak besar. Alokasinya memang kecil. Ya, sehingga kalau daerah sendi ini ada masalah, tentu dia nggak bisa segera cepat sembuh, karena memang pada keadaan normal pun daerah-daerah sendi vaskularisasi atau pemberian aliran darah, oksigen, makanan itu memang sedikit, karena sendi ini kan diciptakan Tuhan untuk mengalami suatu daya tahan yang hebat, yang kuat terhadap berbagai macam benturan, gelombang, getaran seperti itu kan. Kalau nah, sehingga kalau dia dikasih pembuluh darah yang aktif-aktif, ya sekalinya nanti ada benturan berdarah di situ, ya berabe urus. Jadi semuanya udah maha sempurna dibikin Allah Ta'ala. Nah, jadi gas itu memang ada di setiap sendi, gunanya satu untuk membunuh, jangan sampai nanti kalau ada kuman-kuman yang sifatnya dia perlu oksigen ada di situ. Karena kalau infeksi pada daerah sendi akan susah sembuhnya dibanding pada daerah lain. Jadi ketika Anda menggerakkan itu, udara atau gas itu bergerak, itulah yang menyebabkan bunyi. Bukan karena misalnya kalau saraf kejepit, sarafnya masuk lagi ke dalam, enggak. Makanya Anda semua, kita semua, pakailah itu ikro itu ya, baca itu penting. Jadi simpel aja, sebelum dan sesudah dibunyi-bunyikan, coba pergi cek lagi apakah ronsen, CT scan, MRI. Begitu udah berapa kali dibunyi-bunyikan itu, ada tidak perubahan atau tetap masih aja keluar bantalannya itu belel kan begitu. Jadi harus ada after before-nya. Ya. Baik, Dok. Terima kasih, Mas. Baik, pendengar, demikian akhir dari acara ini di dialog spesial untuk kesempatan hari ini bersama Dr. Bobby Faisal. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan bisa berjumpa kembali, dan sekali lagi silakan datang ke Ruko Jalan Barkasi Haji kilometer 2 Blok 1 sebelum Tugu Boto seberang Pasar Kelodran. Ini ada klinik nyeri lutut, stroke dan juga tulang belakang. Baik pendengar, saya Saiful Arus mengakhiri program ini. Terima kasih banyak kebersamaan Anda yang sudah bergabung sejak pagi tadi, dan Anda yang bergabung sampai siang ini. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Lain kesempatan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Saiful Arus, juga segenap kru yang bertugas pada kesempatan hari ini. Dari tim reporter rekan Muhammad Nasyir, juga ada Azam Al-Jafari di operator, pamit undur diri. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda mengikuti RDS Pagi. Terima kasih kebersamaan Anda. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. I know I'm waiting for something to happen to me. Pendengar, ada sebuah kisah. Seorang istri menangis ketika memandikan jenazah suaminya. Sambil menangis, istri berkata, "Inilah janji kami sebagai suami istri. Jika abang pergi lebih dulu, maka engkaulah yang memandikan jenazah abang. Andai engkau yang pergi dulu dari abang, abang yang akan mandikan jenazahmu." Dari luar kamar jenazah rumah sakit, seorang ustadz masuk dan bertanya apakah istrinya mau memandikan jenazah suaminya. Ustadz itu kemudian bersama beberapa orang menemani si istri memandikan jenazah suaminya. Dengan tenang, istri membasuh muka suaminya sambil berdoa. "Inilah wajah suami yang aku sayang, tetapi Allah lebih sayang kepadamu. Wahai suamiku, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan menyatukan kita di akhirat nanti." Saat membasuh tangan jenazah suaminya sambil berkata, "Tangan inilah yang mencari rezeki yang halal untuk kami, masuk ke mulut kami. Semoga Allah beri pahala untukmu, wahai suamiku." Saat membasuh tubuh jenazah suaminya, ia pun berkata, "Tubuh inilah yang memberi pelukan kasih sayang kepadaku dan anak-anakku. Semoga Allah memberi pahala yang berlipat berganda untukmu, wahai suamiku." Kemudian saat membasuh kaki jenazah suaminya, kembali ia berkata, "Dengan kaki ini engkau keluar rumah mencari rezeki untuk kami, berjalan dan berdiri sepanjang hari semata-mata untuk mencari sesuap nasi. Terima kasih suamiku. Semoga Allah memberimu kenikmatan hidup di akhirat dan pahala yang berlipat ganda." Selesai memandikan jenazah suaminya, si istri mengecup sayu suaminya dan berkata, "Terima kasih suamiku, karena aku bahagia sepanjang menjadi istrimu dan terlalu bahagia. Dan terima kasih karena meninggalkan aku bersama permata hatimu yang persis dirimu. Dan aku sebagai seorang istri ridho akan kepergianmu karena kasih sayang Allah kepadamu." Subhanallah. Indahnya pendengar saling mencintai karena Allah. Meskipun terpisah sementara di dunia, tiada sesal karena yakin bahwa Allah akan mempersatukan kembali di akhirat. Dari cerita tadi pendengar, dapat kita temukan bahwa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah hanya sekedar ucapan rayuan gombal yang sering dijadikan kaula muda untuk mendapatkan orang yang dia sukai. Iya, disukai bukan dicintai. Banyak anak muda dan remaja yang mengobrol cinta kesana kemari dengan disertai janji-janji manis dari mulutnya. "Aku mencintaimu, sampai mati pun aku mencintaimu. Cinta ini karena Allah. Kamulah jodohku. Aku akan menerima kekuranganmu." Itulah beberapa kata-kata manis yang keluar dari para insan yang sedang menyukai insan lainnya. Namun kata-kata hanya sekedar kata-kata saja. Janji-janji hanya sebatas di mulut dan tidak pernah ditepati ketika melihat insan yang lebih ayu parasnya, lebih ganteng, lebih kaya dan lain sebagainya. Banyak orang yang dalam